Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya, kita sama-sama mengetahui hadis qudsi yang mengatakan aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, kujadikan insan Muhammad. Jadi Allah Ta'ala ini pada masanya dulu maha tersembunyi, tapi ingin diketahui supaya tahu. Jadi memang Allah Ta'ala ini pada masanya dulu aku itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, aku jadikan Nur Muhammad, aku jadikan diriku sendiri dari diriku sendiri itu. Aku jadikan seluruhnya dari diriku sendiri. Allah Ta'ala menjadikan daripada ruh semesta alam, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ruh ini, nur ini adalah sifat wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh ini dikatakan juga apa? Kulir ruh min amri rabbi. Ruh ini urusanku, kata Allah. Apa itu maksudnya ruh ini urusanku? Ruh ini perkaraku, apa maksudnya itu? Maksudnya itu sebagian daripada ulama tasawuf mengatakan bahwa ruh itu urusanku adalah, ruh itu adalah sifatku sendiri, tajalliku. Ruh itu adalah kenyataanku, ruh itu adalah wujudku. Kalau mau kenal Allah, kenal dulu Nur Muhammad. Tidak ada ceritanya siapapun orangnya, mau itu si Syahwan, mau itu siapapun, tidak akan bisa untuk mengenal Allah. Mau itu Rahmat, mau itu Pak Rahman, mau itu Pak Asep, mau itu Pak Imam, mau itu Pak Yanto, mau itu Pak Bus, mau itu Pak Laklang, mau itu siapapun, tidak akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal Allah Subhanahu wa taala itu hanya Nur Muhammad, hanya kenyataannya, hanya dirinya, hanya sifatnya sendiri, yaitu Muhammad. Ya, maka ruh inilah yang masuk kepada insan manusia, nasab sekalian pada batang tubuh, sehingga dia bisa berlihat, dia bisa menggerak, dia bisa berkuasa, dia bisa mendengar, dia bisa berkata-kata. Ini tunggal, ini tunggal. Apa yang namanya tunggal? Yang namanya tunggal itu adalah keseluruhan, totalitas. Ruh itu sebenarnya satu, saudara. Ruh itu satu semesta. Nah, ruh itu satu tapi memancar banyak-banyak. Jadi ruh itu hanya satu, cuma masuk ke kamu, masuk ke Pak Golis, masuk ke Pak Bus, masuk ke Pak Asep, masuk ke Pak Rahman, masuk ke Pak Yanto, masuk ke saya. Ruh itu hanya satu, kelihatannya saja ada banyak. Astagfirullah. Jadi memang ini tunggal. Ruh satu, nafas satu. Ya, kelihatannya kalau kita ini melihat dengan pandangan mata, semuanya banyak ruh itu kelihatannya, tapi secara hakikat sebenarnya ruh itu satu, tunggal ini loh. Ini esa, ruhani, ini ruh, hayat. Ini masuk ke ubun-ubun, masuk ke ubun-ubunnya Pak Asep, masuk ke ubun-ubunnya Pak Rahman, masuk ke ubun-ubunnya saya, masuk ke ubun-ubunnya Pak Imam, Pak Yanto, Pak Bus, Pak Laklang, semua masuk ke situ. Ini kan satu esa dia, mau dia di Makassar, mau dia di Sumatera, mau dia di mana-mana, di Kalimantan kah, mau di Malaysia kah, mau di mana-mana kah, satu. Ini bahasa satu, ini jangan dipahami satu itu masih bisa dibagi dua. Ini istilah aja, labaga. Masuknya itu esa. Tidak perlu dianukan, tidak perlu dipermasalahkan. Yang penting tahu dulu kaidahnya, istilahnya ini esa. Jadi sifat Allah ruhani, berupa ruhani, zat yang disifati, ini hanya satu. Maka ketika nanti batas kontrakan habis, memang tidaklah tercabut.
Tapi kalau kamu yakini itu tercabut, hancuy. Hancuy. Tahu hancuy? Hancuy itu hancur. Jadi bagaimana untuk mengenal Nur Muhammad? Bagaimana untuk sampai mengenal Nur Muhammad, kemudian lebur ke Nur Muhammad, lebur kepada Allah, lebur juga Allah, lebur lapas Allah, yang ada hanya aku. Bagaimana? Bersihkan kita punya kolbu sanubar, karat-karat hati ini, bersihkan dulu itu, bekas-bekas gelas itu bersihkan dulu. Jangan sampai kita baru meminum kopi tidak dibersihkan, masih ada tainya kopi di situ, kita sudah isi teh. Bersihkan dulu itu, bersihkan itu semua sampai bening, kasih sabun, baru kasih bilas semua, baru diganti dengan teh. Sama seperti kolbu kita, mau amalan ibadahmu istimewa, mau tahajud, solatmu yang 200 rakaat, amalmu banyak-banyak, tapi hati kita kekotoran, kesyirikan, maka amal ibadah tidak akan bisa menembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Karena apa? Syirik. Di dalam surah An-Nisa 116 apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dia semua mengampuni semua dosa kecuali syirik. Jadi di sini manusia untuk membersihkan hatinya dulu wajib, ya. Ini lebih wajib daripada sholat, lebih wajib daripada puasa, lebih wajib dari segala-galanya. Bukan berarti kita nafikan itu semua, enggak. Maksudnya ini kesyirikan ini loh. Kalau kesyirikan masih ada, amalan apapun yang kita lakukan, mau 100, ibarat 1000 tahun kau punya umur, 1000 tahun kau punya umur, 100 tahun kau haji, 100 kali kau haji, sholat kamu itu 1000 rakaat, mau zikirmu 70.000 satu hari, mau berapa puluh juta satu hari, kalau bisa, tidak akan bisa untuk menembus, melebur kepada Allah. Apalagi prasangka-prasangka kita ini hanya mengenal Allah, saya mengenal Allah. Kalau kamu kepada Allah, bagaimana mungkin si muhaddas pergi ke kodim, ladongo kodim kepada kodim? Kalau kita yang merasa kenal Allah, ya tidak akan bisa. Oh, langsung saja Allah mas, tidak usah lewat Nur Muhammad. Bagaimana ini orang? Jadi jangan pernah seperti itu. Itu tadi, kolbunya dibersihkan semua. Kenapa kita masih ragu, kita masih bingung, kita masih syak? Kenapa? Karena kita punya kolbu ini kotor, sekotor-kotornya, sekarat-karatnya. Ini mau betul-betul disikat, diinjak, ditendang, semua dipatahkan semua itu, dihancurkan semua itu, patung-patung berhala-berhala ini. Tapi kenapa makin kita berzikir, tambah disiksa dalam kubur? Misal, tambah kita itu dosa. Kenapa? Karena pada saat berzikir kamu mencuri. Maksudnya bagaimana mas? Kok berzikir mencuri? Lah, aku kan berzikir di masjid, Allah Allah la ilaha illallah. Kamu itu berzikir tapi mencuri hak Allah. Kamu itu berzikir tapi merampas kekuasaan kudroh irodahnya Allah. Kenapa bisa begitu mas? Ya memang begitu itu. Makanya belajar makrifat. Awal-awal agama memang sebelum itu memang makrifat dulu, kenal dulu, minimal teori, habis teori praktek. Prakteknya itu di syariat itu juga, itu termasuk praktek. Tapi orang-orang sekarang, saya mau langsung praktek mas. Iya, bagus itu. Tapi teorinya bagaimana? Teorinya dulu tahu, baru prakteknya lakukan. Tidak mungkin. Allahu Akbar. Yang mengenal Allah itu ya Allah Ta'ala sendiri, bukan kamu, bukan antum, bukan kita. Awal agama mengenal Allah. Setelah kenal apa? Setelah kenal kepada Allah, kamu tidak ada lah dongo. Setelah kenal kepada Allah, kamu tidak ada.
Ini awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Setelah kenal Allah, dia sombong kemana-mana. Saya ini ma'rifat, saya ini kiai, saya ini guru besar, saya ini tuan guru, saya ini ini terus. Tidak ada begitu ceritanya. Setelah kenal Allah, kamu tidak ada. Mau ditinggikan, mau dikucilkan, mau dihina, mau dicaci, sudah tidak ada lah dong. Bagaimana kau mau cari? Makanya jangan bertahan di hati, jangan bertahan di rasa, supaya kau tidak sakit hati. Kalau orang yang suka masih sakit hati, itu lebih hina daripada binatang sebenarnya. Ya, saya juga masih teori ini. Saya bicara ini teori, bukan praktek. Belum tentu saya melakukan. Iya tak? Tapi kan yang namanya saya ini bicara sendiri ya mau diikuti, mau tidak ya silahkan. Iya kan? Silahkan. Ya, seperti kemarin saya buka video Allah Muhammad Adam dulu. Adam Muhammad Adam. Adam Muhammad Ruh. Adam Muhammad Allah. Adam Muhammad Allah. Adam Muhammad Allah. Hancur Adam, Muhammad Ahmad Allah. Muhammad Ahmad Allah. Hancur Ahmad, jadi sama diahadkan dengan Muhammad. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Allah Muhammad itu esa, yang ada hanya Allah. Alif lam lam ha hancur, yang ada hanya aku. Tapi aku mau dikenal, kembali lagi balik kepada aku menyaksikan Nur Muhammad wujud. Aku menyaksikan si wujud, bukan akunya kamu, akunya Allah. Ini kita itu sudah ma'rifat. Bagaimana ya? Kita itu tunggal. Kita itu dulu menciptakan alam semesta, luar biasa ya. Kita itu telah ada pada sebelum alam semesta ada. Kita siapa di situ? Kalau kitanya Allah, iya. Kalau kitanya akuannya Allah. Tapi kalau kitanya kamu itu iblis. Kamu itu Fir'aun. Santai bro, santai, masih pagi-pagi, baru sholat subuh sudah. Ya, kembali lagi. Disinilah kita memilah diri siapa? Dirinya Allah. Tidak ada aku, yang ada hanya Allah. Bukan wujud kita tiada, yang ada hanya wujud Allah. Diri kita tiada, yang ada diri Allah. Tidak akan kamu bisa bertemu dengan aku, kata Allah, kalau kau tidak membunuh keakuanmu, membunuh rasa-rasamu. Ada itu, mutu qabla antal maut, matikan diri sebelum engkau mati. Mati maknawi, bukan mati hissi. Mati hissi belum, jangan sampai kau pergi gorok lehermu di situ. Tidak begitu, mati maknawi yang dimaksud. Jadi betul-betul sifat lihat kita mati, sifat mendengar kita mati, sifat kalam kita mati, sifat kudrot kita mati, sifat kehendak kita mati, sifat ilmu kita mati, sifat hidup kita mati. Bukan berarti kita tidak bernafas, bukan berarti kita tutup mata terus, bukan berarti kita ini tutup telinga, bukan berarti kita ini tutup puasa bisu seperti sela baso, bukan begitu. Sadari bahwa yang melihat tu Allah, yang mendengar tu Allah, yang hidup tu Allah, yang berkalam tu Allah. Apa pi? Demi waktu. Kemudian itu simpelnya Allah menyaksikan Nur Muhammad, itu paling simpel sudah. Jadi semua memang inti-inti yang kita bahas ini bla 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 ABCD sampai Z itu ada di Kholwat Nur Muhammad. Dan pelajaran kelima, Hu Allah, aku Allah, aku Allah, Hu Allah, aku Allah. Akunya Allah. Bergerak ini karena ruh, bergerak ini karena ini, karena ini. Jalan kaki karena hu Allah. Bahasa Indonesianya hu Allah, aku Allah Ta'ala, aku Allah Ta'ala, aku Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Itu yang di batin bukan kita Karena lidah ini dusta. Cuma si lidah ini tadi sandaran daripada yang batin. Kalau zahir batin ini la ilaha illallah,
Kalau kolbu ini Allah 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 Allah. Kalau hu Allah itu adalah sifat daripada Allah Ta'ala sendiri, si Ahmad yang berzikir, yang sholat daim secara terus menerus, sirnya menyaksikan. Nah, makanya jangan bodoh. Maksudnya jangan bodoh ini bukan berarti kita maksudnya untuk motivasi kita betul-betul disuruh mencari gitu loh. Bukan kitanya dinafikan, karena Allah Ta'ala jadikan juga ikhtiar. Tapi jangan kamu yang berikhtiar. Oh berarti saya tidak bisa bergerak. Bukan tidak bergerak, bukan berarti begitu. Kamu sadari bahwa Nur Muhammad yang berkuasa, yang berkehendak semua. Nur Muhammad itu zat Allah, tiada lain. Nur Muhammad bukan zat Allah, tapi tiada lain. Nur Muhammad itu sifat tiada lain daripada zat. Maka yang berkuasa itu Allah, tapi wujud kepada Nur Muhammad kuasanya. Yang berkehendak itu yang maha berkehendak Allah, tapi wujud kepada Nur Muhammad kehendaknya. Kepada ruh bernampak kepada batang tubuh. Sudah, mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.